11 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 23 Agustus 2010, terjadi pembajakan sebuah bis di Filipina yang mengangkut lebih dari 20 turis Hong Kong beserta 3 warga Filipina, yakni seorang pemandu wisata, supir, dan juru foto. Aksi penyanderaan ini berlangsung lebih dari 11 jam di depan pacuan Quirino dalam Rizal Park, Manila, Filipina. Sebelum kita mulai masuk ke kronologi insiden ini, mari kita bahas dulu profil dari penyanderanya. Penyandera adalah mantan kapten polisi bernama Rolando Mendoza. Saat itu ia berusia 55 tahun. Ia adalah polisi senior yang pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu polisi terbaik di Filipina. Namun ia kecewa karena ia telah bekerja dengan baik di kepolisian tapi diberhentikan karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Ia dipecat dari kepolisian pada tahun 2008 karena tuduhan pemerasan. Aksi penyanderaan itu dilakukan Mendoza karena kecewa akan pemecatan dirinya dari kepolisian. Mari kita masuk ke kronologi insiden ini. (23 Agustus 2010) rombongan turis asal Hong Kong singgah ke tempat wisata terakhir mereka di Filipina, yakni Fort Santiago, sebelum kembali ke negara mereka. Setelah selesai berkunjung ke tempat wisata tersebut, para turis kembali ke bis mereka dan dari sanalah mimpi buruk dimulai. Seorang laki-laki memakai seragam polisi dengan membawa senapan bertipe M16, yakni Rolando Mendoza, memasuki bis dan menyandera grup tur tersebut. Ia memerintahkan untuk menutup seluruh korden, mengarahkan bis ke Rizal Park, dan berhenti di depan pacuan Quirino. Saat sampai di depan pacuan Quirino, ia memborgol Alberto Lubang, yang merupakan supir dari bis tersebut. Mendoza kemudian menempelkan permintaannya di kaca depan bis yang berisikan ia meminta dirinya dipekerjakan lagi. Berita tentang pembajakan ini cepat menyebar ke seluruh belahan dunia. Mantan rekan kerja Mendoza, yakni Orlando Yebra dan asistennya Romeo Salvador, menghampiri bis tersebut untuk bernegosiasi. Mendoza memberitahu mereka bahwa ia meminta agar ia dipekerjakan kembali, dan jika dikabulkan, ia akan menyerahkan diri dengan sukarela. Selama penyanderaan, Mendoza membebaskan beberapa turis Hong Kong dan warga negara Filipina. Di dalam bis, ia mengikuti berita dari TV. Semua media memberitakan tentangnya, dan ia pun semakin geram karena media membuat citranya buruk. Ia pun meminta media mewawancarainya untuk menceritakan dari sudut pandangnya ke publik. Permintaan yang tidak dikabulkan membuat Mendoza semakin geram. Ia tetap memaksa dan menuliskan Media Now dan 3PM Deadlock di kertas, lalu ditambahkan ke kaca bis. Ia juga memberitahukan negotiator bila permintaannya tidak dikabulkan, ia akan mulai mengeksekusi. Adiknya pun, Gregory Mendoza, mencoba untuk membujuk kakaknya untuk menghentikan semua ini, namun tidak berhasil. Akhirnya pada pukul 6 malam waktu setempat, sebuah stasiun radio berhasil menghubungi Mendoza dan melakukan interview. Puncak dari pembajakan ini adalah saat ia melihat melalui televisi adiknya ditangkap oleh pihak kepolisian. Melihat hal itu, Mendoza pun marah dan mulai menembak dengan membabi buta. Drama pembajakan itu berakhir setelah pasukan komando polisi berhasil memecahkan kaca bis, melemparkan gas air mata, dan disusul dengan serangkaian tembakan. Akibat dari tragedi ini, 8 sandera tewas. Salah satu korban sandera mengatakan bahwa suaminya meninggal tertembak saat mencoba menghentikan pembajak menembaki sandera lainnya. Ia juga mengatakan, sebenarnya ia ingin mati bersama suaminya, namun teringat anak-anak. Setelah insiden ini,
Pemerintah Hong Kong menyeterukan larangan keras bagi warganya untuk terbang ke Filipina dan mendesak seluruh warganya yang berada di Filipina untuk segera pulang ke Hong Kong. Sebanyak 2 pesawat mengangkut tim medis dan psikolog dikirimkan untuk memulangkan korban yang selamat dari penyanderaan ini. Hong Kong juga meminta Filipina untuk menyelidiki kasus ini dan segera melaporkan segala rinciannya. Di Hong Kong, bendera setengah tiang dikibarkan dan bursa saham mengheningkan cipta bagi para korban pembajakan ini. Demi memperbaiki hubungan Hong Kong dan Filipina yang rusak akibat insiden ini, pemerintah Filipina memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang meninggal akibat penyanderaan ini. Sekian tragedi pembajakan bis tour ini. Jangan lupa subscribe channel kami agar kalian bisa menjadi orang-orang pertama yang menonton video terbaru dari channel kami.